juga difasilitasi oleh pemerintah ya, baik itu dari Kemenlu, Kemendak, itu kami sudah mapping. Jadi pemerintah sudah punya produk-produk unggulan apa saja sih Indonesia yang bisa ekspor dan berpotensi untuk diekspor ke Amerika. Jadi itu sudah ada detailnya. Kemudian kami sudah bekerja sama dengan asosiasi yang bersangkutan untuk melihat sebenarnya tantangan-tantangan apa, kenapa produk-produk tersebut belum bisa maksimal untuk masuk ke pasar Amerika. Jadi di Benar. sini ada fasilitasi yang dibutuhkan, jadi kita harus fokus. Misalnya sekarang kompetitor kita di penduduk ini siapa? Vietnam, Thailand, Malaysia misalnya. Gimana caranya Indonesia bisa kemudian bisa lebih kompetitif? Masalahnya apa yang dihadapi? Apakah ada masalah market aksesnya dan bagaimana, ya kan? Atau masalah memang kita tidak produksi produk semacam itu. Nah, ini kita mesti, ini sekarang kita lagi mapping semua dan saya sih melihat kami cukup optimis ya bahwa ini momentum yang baik buat Indonesia juga bisa pick up ekspor ke Amerika. Memang mungkin ambisius dengan 60 net US dollar, tapi kita harus melihat target yang signifikan. Saya rasa ini baik dan yang penting pemain-pemain kita ini kita siapkan gitu. Jadi memang satu persatu asosiasi yang bersangkutan dan pelaku usaha sesuai dengan mapping produk yang sudah dilakukan. Ini yang kita sama-sama mengejar untuk lebih meningkatkan pasar di Amerika Serikat. Dari pihak di Amerikanya sendiri, kami juga melihat perlunya dukungan ya dari kita perwakilan pemerintah kita di sana. Kan kita ada dubes baru sekarang Pak Lutfi, pastinya akan mendukung juga bagaimana akses marketnya juga bisa lebih ditingkatkan, juga distribusinya. Jadi kami melihat memang banyak isu berkaitan dengan distribusi. Baik. Tapi kami melihat kemarin saya kebetulan baru ada penjudian ya untuk ekspor, kelihatan bahwa beberapa sektor seperti fishery misalnya, perikanan ya, itu cukup signifikan naiknya untuk ekspor ke Amerika, malah lebih dari 40-an% gitu. Jadi ini sangat menjanjikan kelihatannya untuk beberapa sektor tertentu yang bisa kita terus tingkatkan untuk ke Amerika. Baik. Sebenarnya nggak kurang-kurang juga produk-produk unggulan Indonesia yang bisa diandalkan sebagai ekspor ke Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat menjadi negara kedua tujuan ekspor utama dari Indonesia. Tapi mengutip kalimat Anda sendiri Bu Sinta, ini benar-benar kita garis bawahi sangat penting poinnya. Masalah apa kemudian yang terus-menerus saja dihadapi oleh pengusaha kita? Tadi Anda sempat menyebutkan mengenai apakah market access, kemudian apakah di aspek jalur distribusi. Sebagai penutup Ibu, masalah apa yang dihadapi oleh para pengusaha kita kaitannya dengan ekspor tadi? Ya, kalau kami mendengar dari para pelaku di lapangan, itu sebenarnya Indonesia nih lebih memang kita harus lebih fokuskan di industrialisasinya ya. Jadi saat ini kan kalau kita lihat di Indonesia 70% bahan baku itu kan masih import ya. Jadi ini juga sulit dari segi persiapan produksi produk-produk ekspor kita gitu. Nah, ini yang industri hulu hilir kita ini yang harus dimatangkan dan kelihatannya pemerintah juga sudah akan memprioritaskan kepada hal itu. Jadi dengan kita meningkatkan dan lebih memperhatikan industrialisasi, mungkin persiapan untuk produk-produk yang bisa kita ekspor akan semakin lebih besar gitu. Juga mungkin bantuan dari segi promosinya ya, saya rasa memang banyak kan pelaku-pelaku usaha kita yang mungkin juga perlu bantuan. Kita mesti masuk sebagai Indonesia Incorporated ya, jadi tidak Ya. hanya mungkin masing-masing jenis usaha sendiri, tapi gimana Indonesia Incorporated bisa sama-sama untuk masuk ke dalam satu pasar seperti Amerika gitu.